Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih ma'ulik al-khatimi ma sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Wa ba'du, wa qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Radhiyallahu anhu wa ankum wa qala radhiyallahu anhu arkan sholati ay adaduha al-mu'tamadu annaha thalatha asyarah bijali tuma'ninati tabi'ah bil arkan akhirullahu anhu bisawab. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat iman, Islam, keafiatan dan kesehatan yang Allah berikan, sehingga alhamdulillah kita kembali dapat melanjutkan ta'lim kita. Semoga Allah memanjangkan umur kita dan ibadah dan doa. Allah murahkan rezeki yang wasal lagi barakat. Allah jadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Dikaruniakan zuriat kita soleh-solehat, dan semoga kita semua diwafatkan oleh Allah dengan husnul khatimah. Salawat dan salam tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman, para habaib, para syaraib, para asatid, hadirin jamaah salam yang dirahmati oleh Allah. Adapun rukun dari salat itu ada 13 dengan dijadikan tumakninah satu saja. Kalau dijadikan setiap tumakninah itu jumlahnya kurang lebih 17. Tapi kita jadikan tumakninah itu satu saja, jadi 13 rukun daripada salat kita. Dan rukun yang 13 ini terbagi kepada 4. Pertama disebut rukun qauli. Apa arti rukun qauli? Kenapa dinamakan rukun qauli? Karena rukun ini wajib diucapkan, dan itu ada 5. Bila dia tidak terucapkan atau tidak dibaca dengan ucapan, maka tidak dihitung bacaan. Makanya disebut qauli. Karena disyaratkan bagi orang yang sholat untuk melafazkan akan kalimat itu dengan sekira-kira bahwa apa yang dia baca itu terdengar oleh telinganya sendiri. Dan itu ada 5. Perhatikan, pertama takbiratul ihram. Jadi sembahyang takbir itu harus terdengar oleh telinga. Jangan bebayang bunyi-bunyi yang kayak desisan ular kobra. Nah ini jangan. Nah, Allahu Akbar. Nah, ini orang selingin ya, didengar. 7. Pertama takbiratul ihram. Yang kedua suratul Fatihah. Ini perhatikan bibinian juga. Ini yang banyak sembahyang ini biasanya sembahyang zuhur dan asar. Itu bacaan Fatihahnya ada terdengar sama sekali, dibaca dalam hati. Atau sembahyang maghrib dan isya di rakaat terakhirnya, atau di rakaat ketiga dan keempat. Hati-hati, Fatihah itu rukun qauli, diperhatikan jujur. Lagian bibinian. Baik sholat zuhur, sholat asar, bacaan Fatihah itu terdengar oleh telinga bagi orang yang membacanya. Jadi jangan sekedar bunyi, apalagi dihayal model bacaan asa ayahnya sudah terbaca padahal tidak. Karena biasanya apalagi mengantuk, apalagi pimpin yang sembahyang subuh, lakian sama juga. Nah, jadi hati-hati Fatihah. Takbiratul ihram, Fatihah. Kemudian apalagi tasyahud akhir.
Bacaan tasyahud akhir itu wajib terdengar karena itu rukun qauli. At-tahiyatul mubarak sampai akhir. Kemudian wassalatu ala nabi, dan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi, di dalam tasyahud akhir, serta salam. Yang terakhir salam. Salam itu harus bujur-bujur, assalamualaikum. Nanti itu ada syarat-syaratnya. Bila salam itu bebaya aja, nang bujur aja terdengar suaranya, nanti bacaannya pulang. Ya, ada nang assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, itu pakai ma'rifah kan nakirah. Mestinya assalamualaikum, jadi assalamualaikum kada pakai asnya. Perhatikan tuh, banyak tuh aja tuh yang assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, batal pakai nakirah, maka itu diperhatikan. Itu rukun qauli. Jadi assalamualaikum ini syarat-syaratnya. Sama takbiratul ihram, Fatihah, sholawat, dan salam ini wajib diucapkan, didengar oleh telinganya orang yang membaca. Disebutlah rukun itu rukun qauli. Yang kedua, rukun salat itu disebut rukun fi'li, yaitu ada 6: berdiri, qiyam. Kayak apa berdiri orang yang salat, bagaimana orang yang salat berdiri, siapa yang wajib nanti. Kemudian ruku, i'tidal, kayak apa i'tidal? Ini kadang-kadang belum lagi sempurna i'tidal, sudah sujud. Sujud, duduk di antara dua sujud, dan duduk di antara dua sujud tasyahudnya. Duduk di antara dua sujudnya. Nah itu 6 itu rukun fi'li. Yang ketiga rukun maknawi, waya tertib, jangan terbalik-balik. Yang keempat rukun qalbi, yaitu sejati niat. Jadi rukun salat ada 13 dibagi 4. Ya, 13 dibagi 4. 5 rukun qauli, ingatkan 5 rukun qauli, takbiratul ihram, Fatihah, kemudian sholawat, tasyahud akhir, dan salam. 6 itu rukun fi'li. 6 tambah 5 berapa? 11. Kemudian tambahi 1 rukun maknawi, tertib, jangan terbalik di dalam sembahyang, seperti yang sudah kita paham. Dan yang ke-13 rukun qalbi, yaitu hati, yaitu niat, pas 13. Ma'abdalu arkani sholah al-qiyam amis sujud. Kadang kita sembahyang sekarang, ada imam itu bacaannya yang panjang, ada imam itu sujudnya yang panjang. Mana yang abdul antara sholat yang panjang berdiri dengan orang yang sholat panjang sujudnya? Al-mu'tamadu, yang paling mu'tamad, anil qiyam abdulul arkan, sesungguhnya lebih panjang berdiri itu lebih abdul. Li'annahu mawdhi'u qira'atil Qur'an, karena waktu panjang berdiri itu lebih banyak membaca Al-Qur'an. Jadi bacaan Qur'an lebih panjang daripada sujud, itu lebih afdal, yang muhtamad, karena dia membaca Al-Qur'an. Wa liqauli sallallahu alaihi wasallam afdalus sholati tul qunut. Nah, karena ada hadisnya Rasulullah SAW, seabdul salat itu orang yang panjang kunutnya. Kunut itu berdiri. Kemudian ada yang mengatakan yang paling abdul itu salat itu yang panjang sujudnya. Kenapa? Ada hadis Nabi juga yang mengatakan aqrabu ma yakunu 'abdu min rabbi 'azza wa jalla wa huwa sajidun. Sepaling afdal, sepaling dekat seorang hamba kepada Tuhannya, yaitu dia dalam keadaan sujud. Fa'aksiru doa, maka banyakin doa olehmu. Wa ba'dahum fassalah. Nah, sebagian ulama menafsirkan lagi. Apa kata ulama? Apabila sholat itu malam hari, seperti isya, subuh lawan maghrib, maka memanjangkan bacaan itu lebih afdal.
karena itu ada bacaan yang dibaca tadangar, baca ayat itu tadangar, jadi baca yang panjang afdal. Adapun bila siang hari seperti zuhur dan asar maka lebih panjang sujud. Nah, itu ada yang menafsirkan seperti itu, jadi terserah aja lagi. Mungkin kita kan namanya guru ya, dua-duanya ada, panjang ada, sujudnya laju juga. Kenapa hendak main minton? Tidak harapan sembahyang ini sudah alhamdulillah. Ya toh. Ada tuh jangan lahu. Hendak panjang, sembahyang maghrib sabihis. Tidak harapan. Habis waktu. Ada bapak ya, selagi kawan saudara awak ada lagi dah. Jadi kalau hanya sembahyang maghrib bisa, subuh bacaan yang panjang ayatnya itu bagus, karena itu ada bacaan Quran. Kalau zuhur asar sujud, ya sujud itu bahasa kitanya sembahyang asar tuh itu panjangnya, baca 5 kali ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim itu 5 kali, sekurang-kurangnya itu nah baca doa minta lawan Allah. Ini dibukakan oleh Allah asrar rahasia. Jadi waktu sujud ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, atau baca Rabbana ka 9 kali nambah. Iyalah doa. Barang aja doa itu, hendak doa nang dunia kan apa ya Allah tambahkan kakek turun ya Allah. Ada apa? Tambahkan bini ulun tambah. Kenapa takutan? Minta diberi alhamdulillah. Ya artinya perkara kan rakyat itu kan perkara dunia, kalau di kitab itu lain rakyat banget ya Allah kawannya banget bisa aja, boleh ya. Cuma jangan disuarakan dengan bahasa kita, cukup di dalam hati. Kalau umpama doanya tadi ialah dengan bahasa Arab, maka biqasdi doa seperti Rabbana, cukup kita Rabbana atina fid dunya hasanah di hati tadi ialah apa, tapi untuk kita membaca Rabbana atina fid dunya hasanah di hati, ya Allah lancarkan dagangan, ya Allah berikan rezeki, sehat lah, itu macam-macam. Apa aja. Nah, jadi nomor bagus itu tidak bilangnya sembahyang maghrib sama bisa subuh panjangnya ayatnya. Baik, kita ambil rukun yang pertama sekarang, rukun sholat yang pertama an-niyat. Mahaluha adapun letaknya niat al-qalbu di dalam hati. Wa talabudhu biha sunnatun, melapaskan niat itu hukum sunnah. Wa usolli itu hukumnya sunnah. Jadi kan bau usolli sembahyang ada pokok. Kalau usolli ya bid'ah. Nang bau usolli kada bid'ah, nang kada bau usolli kada bid'ah. Bukan usolli itu ya Muhammadiyah ya. Ya Allah Muhammadiyah. Memang ampun, memang dia umatnya Nabi Muhammad. Ayo haknya usolli kada bau usolli kada. Ya Allah. Ada bapak. Karena usolli itu mengucapkan lapas niat itu hukumnya sunnah. Lalu itu dikatakan sunnah. Kenapa? Membantu menghadirkan hati ialah supaya bisa khusyuk di waktu ini. Niat nang kedua mensyukuri nikmat lisan nih kau pandir, dapat juga pahala berzikir daripada barang lain aja kan. Iyalah ini usolli fardul isya'i, ada menyambat lillah, menjabat setiap kita menyebut Allah lisannya berpahala kan? Berpahala, berzikir lah, berzikir. Jadi bagus, harus jangan ribut, bagus. Cuma bila ada imam nang kada itu harus sabut juga, selera aja. Ya Allah. Tapi kalau kita jangan sampai kada itu, bacahi. Pertama mensyukuri nikmat lisan, yang kedua membantu kekhusyuan di dalam hati kita untuk membantu di dalam menghadirkannya. Nah itu jadi melepaskan niat itu hukumnya sunnah. Waktuha adapun waktunya niat asna'at takbir, di pertengahan takbir. Kalau kabbara binudi, kalau dia takbir dengan tanpa menghadirkan niat, summa ba'da takbiri nawa, kemudian setelah takbir baru berniat pada tanggal hidup, maka tidak sah. Nah itu. Maka jadi niat itu di dalam takbir. Lalu hati-hati ini karena niat di dalam takbir itu kan banyak, akhirnya bunyi takbir itu berubah. Lalu bagaimana niat itu, apa yang ada yang wajib kita niatkan? Darajatun niat di sholat salah satu, perhatikan.
derajat sholat di dalam niat itu terbagi kepada 3. Derajat niat di dalam sholat terbagi kepada 3. Pertama, apabila sholat itu fardu, seperti sholat yang wajib atau fardu tadi, maka wajib qasdu fi'li wa ta'yin wal fardiyah. Maka yang wajib di dalam niat itu qasad itu aku sembahyang, ta'yin fardu isya, fardiyah. Qasad, ta'yin dan fardiyah, 3 saja. Kayak contohnya itu kalau sholat fardu. Ya. Jadi qasad seperti usolli, wa ta'yin zikru nawis sholat, menentukan sholat. Aku sholat itu qasad. Ta'yin sholat apa sebut? Sholat apa? Sebut hanya fardiyah. Fardiyahnya fardunya itu. Rakaatnya itu kada disambat. Isya berapa rakaat? 4 tuh kada wajib nyambat 4 rakaat. Yang penting aku sholat fardu isya tunai, fardu karena Allah Ta'ala sudah di dalam hati itu. Asal waktu takbir Allah, begitu bunyi Allah, dalam Allah tuh aku sholat fardu isya, aku sholat fardu isya. Sudah dibalik fardunya beduli bedulu atau beduli ya Bapak, atau aku sholat isya fardu, bisa aku sholat isya fardu atau aku sholat fardu isya, cukup. Munya makmum tinggal tambah makmuman, yang penting ada saja itu qasad, ta'arud dan ta'yin. Pahamlah? Subuh kayak juga aku sholat fardu subuh, aku sholat subuh fardu bisa juga. 2 rakaat kada disambat karena itu kada wajib. Menyambatnya itu hukumnya sunnah. Asal ada itu sudah di hati waktu takbir sah sudah. Ada qasad, ta'arud, ta'yin. Jangan sampai kadang kita ini dibaca semuaan bagus, tapi kadang berubah bunyi takbir, itu nang bahaya. Apalagi imam. Itu banyak imam kan mulai takbir Allah. Mana ujungnya ada tahu? Karena ada yang Allah, itu waktunya masuk. Aku sholat dulu itu memasukkan niat itu jadi bunyi itu kata kepanjangan, sedang bahaya. Apalagi kan ketahuan Allah ber, mana hukumnya kadang-kadang ber aja lagi, apalagi kan hilang sama sekali Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Aneh lagi tau. Hati-hati yang imam. Biar kada jadi imam, jadi bisa sembahyang sorangan, hati-hati. Ya. Qasad, ta'arud dan ta'yin. Jadi model sholat apa enggak? Sembarang aja. Bisa fardu dulu, bisa bentuk itu. Jadi contohnya tadi seperti usolli fardul isya. Sudah cukup itu aja. Usolli qasad, fardiyah tadi kan. Isya ta'yin. Ini kalau sholat fardu. Nang wajib ada di dalam niat itu. Itu yang disebut qasad, ta'arud dan ta'yin. Ta'arud itu fardiyahnya, urutnya. Kemudian kalau sholat itu sholat sunnah, apabila sholat itu adalah sholat sunnah tapi yang memiliki waktu seperti duha, witir, tarawih atau hari raya, itu kan ada waktunya toh. Hari raya boleh di hari lain lah, ada ya lah. Nah ini sholat yang memiliki waktu bagaimana? Audada sabab atau punya sebab seperti gerhana, kan ada sebabnya itu. Seperti gerhana, apalagi yang ada sebabnya di salat, ada sebab gerhana, apalagi ayo apa kayak hajat tuh kan ada hajat, ada sebab. Istisqa, apa istisqa? Minta hujan. Apalagi istikharah. Udah kal istri lalu lah.
Lalu bagaimana? Wajib qasdu fi'li, maka wajib qasd fi'linya ya. Aku sholat itu ya. Ya, wa ta'yin, yang kedua ta'yin, ta'arufnya bisa, fardunya, sunatannya itu ada. Aku sholat apa? Tarawih, rakaatnya itu bisa sampai. Yang wajib itu qasdu fi'li wa ta'yin. Aku sholat tarawih, aku sholat duha, aku sholat apa lagi? Isra, aku sholat ini sampai kita ya rakaatnya kata. Karena sudah jelas rakaatnya. Tapi namanya rakaatnya jelas. Karena ada sembahyang rakaatnya jelas, tapi cara rakaatnya ada jelas. Dan itu yang terjadi di jamaah ada. Yalah, ini sholat yang seperti tadi itu kan, tarawih atau apa namanya itu hari raya, ya kan, witir kan sudah jelas toh. Ada mungkin apa salah. Aku sholat sorangan aja nih, punya makmuman ya sambat. Hah? Jangan itu lain lagi itu fardu lain sunnah. Aku sholat fardu kifayah dosa 4 kali takbir itu saya sambat fardu kifayah memang 4 takbir umumnya masbuk berarti jadi 5 karena mintu aja jadi 7. Nah baju udah kelebihan takbirnya mintu aku loh ya padahal itu salah. Kemudian, nah ini kalau sholat itu lalu sholat yang mutlak, sholat mutlak itu ya sholat malam toh, malam ke siang kan mutlak toh. Tengah malam kita sembahyang, namanya sholat mutlak. Kurang balik nyampe tahajud, sholat mutlak. Aku sholat sudah. Sholat apa? Salah biar. Sholat apa? Anak 1000 kan, anak 100 kan ada bapak ya. Ini yang wajib aku sholat itu ya. Asal ada dan kosongnya itu aku sholat sudah ya. Untuk membedakan daripada lain takbir, asal ada di dalam takbir itu nah. Makanya kan kadang kita melihat di guru-guruan itu ada yang takbirnya laju, ada yang lambat. Ada bahan kayak presiden niatnya aja, kayaknya laju sudah terbiasa. Model Rossi juga nih, ya Allah. Ada kita nih, ada juga yang laju dasar bukan terbiasa, dasar luar biasa, harus belajar. Hanya menjelaskan wow, jadi mana niatnya? Sudah tahu sudah kan nyaman kebiasaan Allahu Akbar kita kan Allah jadi pulang mundur pulang Allah ada jadi pulang ini was-was yalah kan ada nangka itu tuh ayo ada bapak dibantuin nangka itu tuh. Nah itu tadi memasukkan nih makanya kalau sholat sunatnya Allahu Akbar aku sholat sudah saja. Sholat malam tuh ya disebut orang tahajud sebagai mutlak orangnya. Kalau saya usolli sunatan tahajudi rokaataini, usolli sunatan lailatan ismi Sya'ban, bid'ah. Iya, usolli sunat, usolli lillahi ta'ala sudah, usolli sudah. Sunnahnya kan nggak bisa disambat ya Allah. Tapi bagus kita usollinya tetap saja usolli sunatan rokaataini bagus disambat. Tapi waktu diniat tadi biar ada. Kan tadi waktu kita usollinya melapaskannya dibaca aja supaya dapat pahala zikir. Bah kalau cuma kosot aja sholat mutlak ini kan ada usolli lagi sudah. Hah? Apa usollinya? Itu lillahi ta'ala. Ya Allah, ada usollinya lagi. Ini sebagai sunnah aja. Itu lillahi ta'ala. Nah itu. Jadi nyaman aja itu ternyata. Masailun la tajibu niyatu qabardiyah ala sabi' inda ramli illa idza ta'ayyanat alaihi salatul janazah. Tidaklah wajib niat salat fardu atas anak kecil menurut pendapat Imam Romli dikarenakan karena tidak ditentukannya kecuali salat fardu kifayah. Nah kalau anak halus itu sembahyang nang belum baliknya fardu ini nyambat lah ini aja kalau sembahyang fardu lagi. Nang belum balik itu sembahyang makanya kada nyambat fardu lillahi ta'ala. Mungkin kita kan ada fardunya tadi ada kosot kita aku sholat fardu isya menyambat fardunya itu ada karena kita memang fardu sembahyang. Tapi anak kecil yang belum balik dia sholat bagaimana? Menyambat fardu itu kan ada hukumnya wajib. Kenapa? Karena ini belum wajib kecuali sholat fardu kifayah. Ini anak menyembahyang akan abahnya.
Nah kalau sholat fardu kifayah meskipun anak kecil tetap dia menganggap fardu. Khilafan bagi Imam Ibnu Hajar, tapi kalau Imam Ibnu Hajar tetap hukumnya fardu disebut juga. La tajibu niyatu idafati li shalah ila Allah, maka tidak wajib pula niat idafat kepada Allah. Menyambat lillahi ta'ala itu kada wajib. Usolli fardhu maghribi lillahi ta'ala, usolli fardhu isya'i lillah. Lillah menyambat lillah itu nah hukumnya kada wajib. Menyambatnya, menyebutnya itu kada wajib, tapi beribadahnya karena Allah hukumnya wajib. Cuma nyebutnya di dalam musolli, memasukkannya niat tadi kada wajib. Wala niyatu ta'yin adadil rakaah, dan tidak pula wajib menjumlahkan niat jumlah rakaat. 4 rakaat, 3 rakaat, 2 rakaat kada pula. Wala niat istiqbalil kiblat, tidak pula niat menghadap kiblat itu kada wajib. Wala niatul adai awil qada, dan tidak pula tunai dan mengqada. Kita sholat adaan atau qadaan kada wajib bagi kita laki-laki yang tidak punya qadaan. Tapi kalau perempuan kata ulama, nah ini bedanya. Bebinian menyambat adaan itu wajib. Bebinian, dengarlah. Kenapa? Karena bebinian itu biasanya ada qadaan. Ini waktu haid tadi itu. Pas anak sembahyang kan haid. Nah, pian kan hendak sembahyang haid kada jadi sembahyang karena haid haram hukumnya, tapi belum sembahyang, maka yang belum tadi kan wajib diqadha hutang ngarannya. Makanya setiap yang sembahyang itu menyebut adaan itu hukumnya wajib. Pahamlah? Usolli fardhu subhi rakaataini, adaan itu hukumnya wajib. Tapi bagi lelakian ada. Kalau lelakian nang kada bisi qadaan. Tapi bagi nang bahari-bahari banyak tertinggal, maka menyambat adaan itu juga hukumnya wajib. Jadi rasa-rasa itu adakah hutang negara? Itu ya. Ini kan mama makan bilanya merasa ada bisa hutang sambat, bayar hutang adakah? Kalau kan bisa bayar hutang mau lalu lunas. Ya Allah. Ini bedanya lah. Nah, jadi nang kada bisi hutang, nang kada bisi kodoan tuh nah, kada menyambat adaan tuh ada wajib. Usolli fardhu maghribi selasa rakaatin, adaan itu kada masuk wajib. Kalau dia tidak punya kodoan, tapi kalau dia punya kodoan meskipun laki-laki maka menyebut tunai itu fardu itu wajib hukumnya, karena dia masih ada sangkutan yang membayarnya. Ya Allah, nang fardunya dulu hutang kayaknya dulu lah. Kayaknya sudah di Makkahnya dulu bayar. Ya lah, orang kita kan itu ya. Nah, mau tutulak. Enggak ada tutulak kan ada bayarin udah. Nah, bayari kotoran. Nah itu Allah. Idza kana musalli ma'muman fa yajib 'alaihi an yuwal jamaah. Nah, kalau dia sholatnya jadi makmum bagaimana? Maka wajib ditambah aku sholat berjamaah. Makmuman au jamaatan au ibtidaan, 3 itu boleh. Aku niat sembahyang maghrib 3 rakaat seperti yang biasa, menyambat aku jadi makmum itu wajib. Atau aku sholat maghrib berjamaah, iya juga ada. Atau aku sholat maghrib mau umpat iyayang pas nang jadi imam utuh. Nah, desahnya umpat iyayang. Aku sholat maghrib umpat guru pas nang jadi imam habib. Ada orang ini menentukan lah. Tapi kalau nyebut jurinya kan jadi imam tadi sah. Makanya kan kita pakai nang umum, aku sholat maghrib ma'umpat imam. Siapakah imam? Pasrah. Atau sengaja aku sholat maghrib menjadi makmum, sama juga toh. Atau paling nyaman lagi, aku sholat maghrib berjamaah. Nah inilah dari kita ini kan mulai bahari makmuman terus. Usolli fardhu maghribi selasa rakaatin mustaqbilal kiblati, adaan makmuman lillahi ta'ala. Bujur, cuma kita harus tahu derajat niat itu supaya kada salah. Makmuman itu kan sengaja aku sholat fardhu maghrib menjadi makmum mengikut imam. Nah ngarannya jadi makmum yang ikut imam. Kalau orang ikut imam itu ngarannya ya makmum. Tapi kan orang bahari di perukunan gitu lah. Sengaja aku sholat maghrib 3 rakaat mengikut imam menjadi
Nah ngarannya mengikut imam tuh ngarannya jadi makmum. Nah ngarannya jadi makmum ngarannya mengikuti imam. Kan dua kepanjangan itu ngomong itu kan juga. Ulangi takbir lagi ya Allah. Jadi nggak bisa. Nah, jadi boleh aku sholat berjamaah sudah cukup kok. Nah sekali-kali nih itu dirubah-rubah supaya apa? Supaya kita tuh ingat. Nah kayak itu nah. Apa subuh ini kayaknya aku sholat fardu subuh berjamaah sudah. Aku sholat zuhur iyalah mengikut imam. Aku sholat waktu asar menjadi makmum. Jadi ingat, rubah-rubah. Ingat kalau kita selalu mau tak-atik ilmu itu dirubah-rubah itu dirubah niat itu. Jangan kita itu terus ya akhirnya diingat lagi. Jadi boleh aku menjadi makmum atau aku berjamaah atau mengikut, mengkhususkan mengikut itu boleh juga. Cuma yang bahaya itu kalau mengkhususkan mengikut tadi pas imamnya batal berganti. Kan berganti nih imam, diganti lawan, maka kita tadi mengkhususkan itu nanti. Aku berganti juga Tuhan imamnya. Nah, awal lagi iya Allah semua barakah. Tapi kalau yang umpama aku 4 imam besar aja imamnya imam batal diganti lawan imam yang ada lagi ya kalau sah. Kenapa? Karena kita mengikuti imam. Nah, sama kan kita wudhu tuh paling nyaman aku berwudhu iyalah. Padahal aku berwudhu untuk sholat boleh. Aku umpamanya apalagi yang paling nyaman itu kan aku berwudhu fardu karena Allah. Kalau pakai sholat pakai apa itu semuanya bisa. Itu hampir sama seperti itu. Apabila seseorang ini berjamaah lalu inya kada mengikut imam, kada niat tapi mengikut ba'da intizar fi rukuni wa qala dzalika intizar batalat salatu. Ini biasanya ada yang sekarang itu imam kita dapati imam itu pas sudah i'tidal. Imam i'tidal. Allahu akbar pas kita takbir imam i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Ini ada orang yang ikut imam, masuk imam sujud Allahu akbar, ini 4 sujud. Tapi nya kada bayang. Tapi nya 4 sujud. Bisa kita menjadi imam jadi tak kada melihat. Kalau guru kan acak masbuk, jadi melihat gitu. Ya kan ada yang kayak itu. Ini kada 4 jadi imam, kada 4 jadi makmum, tapi ini 4 imam. 4 dulu ya. Ini misalkan sembahyang, misalkan si Ahmad jadi imam, ya kalau imam ini mau sujud kah atau apa dia sujud lah dulu. Allahu akbar. Nah, si Abdul ini baru datang langsung sujud tanpa takbir. 4 dia sujud. Mau 4 imam, tapi sebetulnya dia tidak mengikuti, cuma geraknya mengikuti. Nanti begitu imam sujud, jadi begitu imam berdiri, hanya mau soli basah. Hanya usoli, memang ada dihitungnya dia kada dapat juga. Memang rakaatnya kada dapat, tapi perkara dia sujud itu kayak apa hukumnya? Nah itu kan mengikut tadi, itu kada boleh. Jadi nang kayak apa? Kita di mana aja dapat imam begitu sudah kita datang, imam sudah dalam keadaan dia sujud, Allahu akbar, takbiratul ihram kita, Allahu akbar, ikutlah imam sujud. Kita memang kada dapat, makin cepat kita masuk, makin cepat kita dapat pahala berjamaah itu. Kalau usah menghadangi. Ada yang aneh lagi, kada masuk, kada 4 juga, cuma bagan aja berdiri aja. Magi HP dulu. Dan kada dapat juga, ya kalau apalagi imamnya pacang tasawuf, terlawas. Iyalah, mandangnya kalau kita, ya kalau kita adangnya sudah imam, nyaman sudah berdiri hanya 4. Begitu imam berdiri hanya mati pulang Allahu akbar. Nah ini orang yang tertipu dalam ibadah. Dinyatakan jangan kayak itu. Di mana aja kita dapat imam, kita tetap langsung masuk bersama imam. Lah, tak usah menunggu. Nah itu. Apalagi tadi kalau mengikut imam tapi niatnya kada mengikut imam, geraknya mengikuti imam, batal salat tuh, batal salahnya. Ya. Nah itu. Yang keempat, idza arada ayusalli qasran fi safar wajib niyatu qasri inda al-ihram. Nah, kalau dia salatnya di qasar, nah, maka wajib niat mengqasar waktu takbiratul ihram. Misalnya mukasar itu yang sholat zuhur jadi 2 rakaat qasran itu nah. Aku sholat fardu zuhur kalau menjamak, ya kan qasarnya kan disebut. Tapi kalau mengqasar, nah, maka jamaknya kan disebut sudah jelas. Qasarnya itu menyebut qasarnya itu nah. Aku sholat zuhur qasar. Rakaatnya 2 rakaatnya kan bisa disambat sudah. Aku sholat fardu zuhur qasar bersama isya, bersama isya aja bersama
Kalau bersama isya, zuhur ke isya yang benar di zuhur bersama asar. Nah itulah. Adapun yang kedua rukun daripada sholat takbiratul ihram. Nah ini penting, takbir itu syaratnya ada 20 dan modelnya mudah tuh, Allahu Akbar kayak apa bacaan Allahu Akbarnya bujur kah ada? Ini ada yang Allahu Akbar, ada Allahu Akbar lagan ya begini itu ada 20. Hati-hati menyebutnya, insyaallah nanti setelah Ramadan. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan keafiatan. Ya Rabbal alamin. Saja dulu penutupan dari majelis taklim. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan keafiatan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah selamat melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin. Kemudian kita doakan juga ketika malam ini kita alhamdulillah dapat hadiah. Alhamdulillah infak kita malam ini untuk pembangunan majelis taklim 1.400.000 pas semen pasir habis. Makanya alhamdulillah kita dapat bantuan semen itu, dapat semen cukup pasirnya. Nah, kemudian juga kita ingatkan kembali kepada jemaah kalau ada kelebihan rezeki yang ingin ikut serta di dalam amal jariah pembangunan gedung daripada majelis taklim Ibnu Salam dan pelunasan tanah, kita masih membuka ialah melalui rekening Bank BRI, ialah bisa di Jepri, di situ ada siapa tahu ada keluarga kerabat yang ingin ikut serta atau langsung lawan ulun atau dengan saudara Musa atau lawan siapa jamaah yang berkaitan dengan panitia majelis pembangunan Ibnu Salam, kami persilakan ya insyaallah semuanya itu sampai untuk pembangunan dan pelunasan tanah daripada majelis taklim kita bersama, insyaallah itu jadi amal jariah kita. Dan ada keluarga apakah hendak kan bisa berzakat sedekahnya, ada sedekahnya, impaknya, ada doanya, ada gotong royongnya. Nah, itu kayaknya gotong royong pulang tuh. Kita sudah alhamdulillah pembangunannya ialah siring kemarin anggaran kita 40 lebih selesai ya, dan tanah itu sudah kita bayar juga 1 on emas, tinggal 2 on lagi alhamdulillah, berangsur-angsur sambil membayari sambil kita apa namanya itu sambil berjalan. Kemudian cakar ayamnya sudah selesai alhamdulillah, itu lagi selopnya sudah selesai, insyaallah itu akan itu kita mudah-mudahan habis lebaran itu bisa tiangnya dengan atap. Nah itulah, jadi masih banyak, mudah-mudahan kita bertahan bisa ikut serta di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan juga malam ini ketepatan di pengajian kita alhamdulillah ya dapat akikah daripada ananda kita Muhammad Rozan Ramadan, putra dari saudara kita Ridwan ya, yang berakikah. Mudah-mudahan anaknya dijadikan anak yang soleh, anak yang taat, yang bakti, insyaallah. Ini karena dia berqurba akikah ialah diberi makan oleh orang-orang yang soleh, yakin insyaallah anaknya jadi orang-orang yang soleh dan orang-orang makmur dan baunya beda nyaman. Tenang malam penutupan kambing. Insyaallah kita doakan. Kemudian begitu pula kepada almarhum-almarhumah yang senantiasa sudah mendahului kita, mudah-mudahan berataan orang-orang tua kita kuburnya dijadikan radhah min riyadil jannah, amin ya rabbal alamin. Ialah itu saja yang dapat Allah sampaikan. Kurang lebih ampun dan maafkan. Bila ditaufiq wal hidayah wa ridha binaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma rizqna muslimati wa ahmi wa adina tahmi wa baraka fa'al bika la qawasa zu'mi Allah ya liman yushadu min zulumati al-nur bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allahumma nas'aluka min syurri anta Allahu alladhi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu ya Rasulullah ya Habibullah inna tawajjahna bi jayyi sayyidina Muhammad bi hajatina ya Allah ya Allah ya Allah ya Rabbal alamin ya Sayyidina bisna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma qul salam wa al-afiyah alayhi wa alayhi wa ala abdika wa rasulika musafirin wa muqimin bil wal wa barik wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ya Allah salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa jiddan bil ilmi wa barakatan fil rizqi
وتوبة قبل الموت رحمة نعم تقال الله وقول علم بالسكرات ونجاة لنا وفي الحساب والأمن من عذاب برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا الأولى والغنى ويا قوي يا متين ربينا الشاكرين توفنا مسلمين وبعث من الآمنين بزمرة سابقين واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واغفر آذى المؤذيين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سر باستجب لي امين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه تسليما اللهم صل وسلم تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.